Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula kepada keluarga kita atau teman kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan seperti semula. Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan penyakitnya dengan kesehatannya seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, mungkin emang manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah atau tempatnya dosa. Ingat, walaupun memang manusia adalah tempatnya dosa atau tempatnya salah, al insanu masalul khotawan nisyan, tempatnya dosa dan salah manusia itu, tapi jangan dijadikan dalil untuk kita selalu berbuat salah atau selalu berbuat dosa atau selalu lupa. Jangan dijadikan dalil seperti itu. Bukankah usaha dan ikhtiar itu adalah hak kita yang Allah berikan kepada kita? Kenapa kita tidak berusaha untuk mencegah atau untuk mengurangi untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak berbuat salah, mengurangi untuk tidak jadi orang yang pelupa? Walaupun memang tempatnya, tapi setidaknya kita kurangilah sifat pelupa itu. Ingat, sahabat kesemuanya, jangan sampai kita menjadi orang yang selalu berbuat dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka di akhirat kelak. Ada ciri-ciri orang yang akan celaka di akhirat kelak menurut sebuah hadis dalam kitab hadis. Hadisnya berbunyi, alamatus saqawati arba'atun, yang an-nisyanu dzunubil madiyah, zikrul hasanatil madiyah, wa nadruhu ila man fawqahu bid dunya, wa nadruhu ila man dunahu bid din. Yang artinya, ciri-ciri orang yang akan celaka itu ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang telah terliwat. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan yang telah berlalu. Yang ketiga, melihat kepada manusia di atas dalam hal dunia. Kemudian yang keempat, melihat kepada manusia lebih rendah dalam masalah agama. Jadi maksud dari hadis tersebut bahwa ciri-ciri orang yang akan celaka itu ada 4. Yang pertama, dia itu melupakan dosa yang telah terliwat. Misal nih, kita itu lebih banyak menggibahkan dosa orang lain sampai kita kadang lupa dengan dosa sendiri. Semut di seberang lautan nampak jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata kadang-kadang tidak terlihat oleh mata, walaupun di depan mata gajah itu. Dalam artian bahwa dosa sendiri yang begitu banyak seperti buih lautan, kita kadang-kadang lupa dengan dosa kita, tapi dengan dosa orang lain, sekecil apapun dosa orang lain, selalu kita ingat, terlihat jelas oleh mata kita. Sampai kita mengibahkannya di belakangnya. Ingat bahwa gibah itu pun dosa. Bukankah kita membicarakan orang lain dosa? Orang lain sudah dosa, tapi kita membicarakan orang lain di belakangnya, itu pun dosa. Jadi jangan sampai kita itu melupakan dosa yang sudah berlalu dan mengingat-ingat dosa orang lain, sekecil apapun itu dosa orang lain. Tapi harus sebaliknya ya. Kita harus mengingat-ingat dosa kita dan harus melupakan dosa orang lain.
Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan yang telah berlalu. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang celaka. Kita mengingat-ingat kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Oh, kita ini udah memberikan sedekah kepada si A nih, udah memberikan baju kepada si A, udah menolong kepada si B, udah membantu kepada si C. Kita ingat-ingat terus kebaikan kita kepada orang lain. Itu tidak boleh. Itu akan menjadi ciri-ciri orang yang celaka ketika kita mengingat-ingat kebaikan kita. Harusnya kebaikan yang telah kita lakukan kita tidak boleh mengingat-ingat kembali. Biarlah kebaikan itu berlalu, jangan kita ingat-ingat. Biarlah kebaikan itu hanya Allah yang mencatat kebaikan kita. Kita tidak boleh mengingat-ingat kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain, yang telah kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga, melihatnya manusia kepada manusia lain lebih atas dalam hal dunia. Maksudnya kita itu melihat kepada orang lain yang lebih kaya daripada kita. Jadi kita merasa iri kepada orang yang kaya kepada kita. Tuh, lihat orang lain sudah punya mobil, orang lain sudah punya rumah mewah, orang lain sudah punya pesawat dan lain-lain. Kita lebih melihat kepada hal-hal yang lebih atas daripada kita kedudukannya dalam hal dunia, tapi itu akan membuat kita celaka. Jangan sampai seperti itu. Seharusnya kita tidak boleh melihat orang yang lebih tinggi derajatnya dalam hal dunia daripada kita. Itu tidak boleh, karena itu akan membuat kita tidak merasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu akan menjadi ciri-ciri orang yang celaka. Yang terakhir, melihatnya manusia kepada manusia yang lebih rendah dalam hal agama. Misalkan seperti ini, biarin saya jarang sholat juga, toh ada orang lain yang gak pernah sholat sama sekali, terus dia juga adalah seorang pelacur, seorang pemabuk. Saya masih mending jarang sholat. Nah, dia orang lain dia jarang sholat pula, sudah pemabuk, pelacur lah, banyak sekali keburukan lainnya, maling lah, mencuri lah, copet lah dan sebagainya. Itu lebih parah lagi, ada yang lebih parah lagi keimanannya daripada saya. Itu tidak boleh, karena itu akan menjadi ciri-ciri orang yang celaka. Bukan kita tidak mau menjadi ciri-ciri, termasuk ciri-ciri orang yang celaka. Jadi jangan sampai kita melihat dalam hal agama itu kepada orang yang lebih rendah agamanya daripada kita. Yang kesimpulannya pada hari ini bahwa ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang telah berlalu. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan yang telah berlalu. Yang ketiga, melihatnya manusia kepada manusia lain dalam hal dunia. Yang keempat, melihatnya manusia kepada manusia lain lebih atas dalam hal dunia. Yang keempat, melihatnya manusia kepada manusia yang lebih rendah dalam hal agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.